Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Febriansyah akan menjelaskan terkait pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi. Mungkin pengertian dari produksi dalam ekonomi Islam cukupkan sekian. Lanjut ke materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timariati dari manajemen 3E kelompok 1 ekonomi Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti kita berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalitas yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, yaitu merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau membolehkan seorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Poin keempat yaitu melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar di dalam Islam, sebab dengan harta dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia, harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Poin kelima yaitu mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta yang berada di tangan seseorang saja,
namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Keenam yaitu pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Poin yang ketujuh yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemampuan, melindungi harta, dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada intinya, semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan, sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia, yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harta kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktivitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harta kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat 4 prinsip. Ada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Yang pertama di sini ada tauhid. Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Ketika seseorang mengesahkan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ada keadilan dan keseimbangan, di mana prinsip keadilan ini merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terus untuk yang ketiga ada kehendak bebas. Di kehendak bebas ini ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak. Begitupun dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang kekayaannya. Setiap orang diberi kebebasan dengan cara yang disukai, namun demikian manusia yang baik adalah manusia yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam dan keseimbangannya juga. Terus last but not least, yang terakhir ada tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi ini terdapat prinsip tanggung jawab, di mana kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun untuk memanfaatkan kekayaan dengan cara yang disukai tentunya harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan tentang prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa
tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu yang pertama faktor alam atau tanah. Faktor alam atau faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan atau mengelola tanah. Islam juga memperbolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi. Untuk yang kedua ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor sebelumnya, yaitu faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produk terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang ataupun jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan. Buruh atau tenaga kerja bukan hanya merupakan suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada perusahaan, sehingga yang memperkerjakan buruh atau karyawan atau tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial, sehingga dasar penetapan besaran upah yang dibayarkan harus dapat meningkat kesejahteraan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi kerja, sehingga dapat menekan biaya produksi. Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhnya syarat-syarat akad kontrak pekerjaan yang telah disetujui kedua belah pihak. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Apapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapatkan upah atau gaji yang dari hasil pekerjaannya, mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan tujuan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang faktor produksi. Yang ketiga itu ada faktor modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal maka tidak akan ada produksi dan membangun. Mokhtar Effendi membedakan modal berdasarkan sumber modal, yaitu modal dari alam, modal sendiri, modal pinjaman. Modal dari alam itu maksudnya semua kandungan dari sumber daya alam yang belum dinyatakan dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat digunakan sebagai produksi. Modal sendiri, apapun yang menjadi milik seseorang dapat dijadikan modal bagi usahanya sepanjang milik atau barang tersebut tidak dilarang atau dinyatakan haram. Modal pinjaman yang diperoleh dari
seseorang ataupun lembaga lain dan digunakan sebagai modal dapat mengatasi kekurangan modal produksi dengan catatan sistem pinjam yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba atau menyalahi aturan syariah. Bahkan semakin maju perekonomian, usahakan semakin banyak transaksi yang digunakan dengan cara kredit. Mendapatkan uang yang bersumber dari pinjaman disebut modal pinjaman. Yang keempat itu faktor manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan fungsi, manajemen berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial, manusia, dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal, karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik. Proses manajerial memerlukan keahlian, yakni keterampilan manajerial yang terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama keterampilan untuk mengatur. Keterampilan untuk mengatur merupakan suatu keterampilan di mana seseorang manajer harus dapat melakukan pengaturan dan menciptakan aturan-aturan ataupun konsep-konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya. Keterampilan untuk memimpin. Keterampilan untuk memimpin merupakan kemampuan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali sebagai tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terrealisasikan. Kegiatan kepemimpinan memiliki 5 unsur, yaitu mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasikan, mengarahkan atau memerintahkan, serta mengawasi atau mengendalikan. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, pihak manajerial akan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan penentuan tujuan tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin ada untuk mencapai aturan tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Perencanaan yang dilakukan dapat berfungsi untuk menetapkan tujuan perusahaan agar memformulasikannya dalam sebuah program produksi sehingga dapat membedakan dengan jelas arah setiap kegiatan produksi, memberikan formulasi tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Yang pertama itu adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang ditunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, melaksanakan kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Menempatkan sumber daya manusia pada posisi paling tepat. Fungsi pengarahan. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, serta pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan atau kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan.
Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Ketiga, dilakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Ketiga, dilakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dalam pencapaian. Sekian dari saya. Yang kelima ada faktor teknologi. Tentunya faktor teknologi ini sangat berpengaruh di kegiatan produksi, apalagi di zaman modern ini. Dengan adanya teknologi dalam kegiatan produksi dapat efektif dan juga efisien, dan juga dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya di dalam dunia bisnis. Yang keenam ada faktor bahan baku. Jadi setiap produsen itu dapat bisa memilah dan juga memilih bahan baku yang berkualitas, sehingga menghasilkan hasil produksi yang berkualitas juga. Nah, jikalau ada bahan baku utama habis, produsen itu harus mempunyai yang namanya bahan baku alternatif, sehingga bahan baku utama dapat tergantikan. Mungkin sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem upah gaji atau tenaga kerja. Upah merupakan komposisi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa yang di perusahaan, sehingga berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerjaan dan keluarganya, dapat mencerminkan imbalan dan hasil kerja seseorang, serta menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Upah dibayarkan dalam bentuk yang berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja, sedangkan gaji adalah komposisi atau imbalan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pelaksanaan tanggung jawab suatu pekerjaan. Selain upah atau gaji, pokok pekerja juga dapat memperoleh komis atau insentif dari hasil penjualan sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan dengan suatu persentase volume penjualan yang dihasilkannya. Gaji atau upah ini digunakan karyawan dalam dua fungsi, yaitu alat untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya, serta sebagai alat pendorong untuk belajar lebih giat, lebih baik, dan lebih produktif. Sistem pengupahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sistem upah waktu. Besarnya komposisi gaji upah pada pengupahan dengan menggunakan sistem waktu ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Berdasarkan kompensasi, sistem waktu ini didasarkan pada lamanya bekerja, bukan dikaitkan pada presentasi pekerjaan. Yang kedua yaitu sistem presentasi atau potongan, atau bisa disebut juga satuan produk. Upah menurut prestasi atau suatu satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja yang untuk setiap jumlah produk yang dihasilkan. Sistem upah presentasi didasarkan atas unit produk yang disesuaikan. Sistem yang ketiga yaitu sistem upah borongan. Sistem upah borongan adalah pekerja dibayar atas apa yang mereka hasilkan tanpa didasarkan pada waktu yang digunakan. Yang terakhir itu sistem upah bonus. Sistem upah bonus atau upah premi, atau bisa disebut juga dengan hadiah, adalah rencana insentif perusahaan yang diberikan penghargaan terhadap perbaikan produktivitas karyawan yang karena pekerjaannya telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu teori tawar-menawar.
yaitu teori yang menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar di pasar tenaga kerja. Pembeli adalah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dan penjual adalah calon karyawan. Mungkin juga melalui organisasi tenaga kerja sebagai perwakilan mereka. Yang kedua ada teori standar hidup, yaitu teori ini berdasarkan asas keyakinan bahwa buruh harus dibayar secara layak, dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai keperluan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, rekreasi, pendidikan, dan pelindungan asuransi. Ini adalah suatu aspek tanggung jawab sosial dari bisnis terhadap masyarakat. Pada umumnya, pendapatan upah ini merupakan kombinasi dari berbagai pertimbangan. Ketentuan penetapan upah dalam Islam harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja maka harus disebutkan upahnya. HR Baihaqi, Abu Dawud dan Nasai. Sekian materi dari saya. Terima kasih.